Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alida Dewi Anjarsani. Di sini saya akan menjelaskan tutorial cara rendering 3D dari SketchUp menggunakan aplikasi Photoshop. Yang pertama pasti udah ada gambar 3D dulu dari SketchUp. Lalu selanjutnya diekspor menjadi file 2 dimensi dengan cara klik file, export, lalu pilih yang 2D grafik, lalu bisa di save format JPEG. Oke, jika udah masuk seperti ini jadinya. Oke, ini baru murni dari hasil ekspor 2 dimensi dari SketchUp ya. Untuk selanjutnya dengan buat caranya di rendering pakai Photoshop, yang pertama kita buka Photoshop dulu, terus create new. Ini untuk ukuran kanvasnya bebas sesuai dengan kebutuhan masing-masing, tapi di sini saya akan menggunakan rasio desktop ya, dengan resolusi agak tinggi supaya nanti hasil gambarnya itu tidak terlalu buram. Di sini saya pakai 100. Create. Oke, ini ukuran kanvasnya segini ya. Oke, untuk background ini bisa diganti layer seperti ini supaya nanti bisa dirubah-rubah jadi PNG seperti ini. Oke. Untuk selanjutnya kita buka file hasil ekspor dari SketchUp tadi. Nah, karena dari ekspor aslinya dari SketchUp masih terdapat background bawaan dari SketchUp, maka ini perlu dihapus biar fokus dari objeknya itu hanya objeknya ini saja. Jadi yang nantinya ini itu tidak mengganggu desainnya. Jadi filenya berupa PNG kayak gitu. Ini bisa dihapus menggunakan Magic Wand Tool. Nah, dihapus seperti ini. Sekiranya background yang mengganggu saja. Seperti ini. Nah, jadi hanya tersisa objek utama yang akan kita rendering seperti itu. Oke, ini bisa di drag atau kalau nggak bisa di drag bisa di copy paste aja. Di copy terus di paste di sini. Oke, jadinya seperti ini. Kita sesuaikan untuk ukuran gambarnya menyesuaikan dengan kanvas ya, sekiranya tidak terlihat mengambang dan tidak terlihat terlalu kecil atau terlalu besar seperti itu. Mungkin jadinya akan seperti ini. Oke, untuk layernya ini mungkin bisa dihapus aja sih. Nah, seperti ini jadinya. Terus agar memberikan kesan real itu kita nambahin background awan di belakangnya. Nah, ini bisa di close dulu. Ini sebenarnya bisa langsung di drag aja. Kita pakai background ini sebenarnya bisa langsung di drag, tapi jika tidak bisa di drag bisa di open lalu di copy paste seperti objek tadi. Nah, seperti ini. Dibuat layer terlebih dahulu lalu di copy paste. Nah, lalu kita sesuaikan sesuai dengan ukuran kanvas. Nah, kira-kira seperti ini. Letakkan layer background itu paling bawah, jadinya nanti objeknya itu tidak tertumpuk dengan layer backgroundnya ini, seperti itu. Nah, untuk memberikan kesan estetika di sini itu untuk mengutamakan objek rendering yang kita utamakan di bangunannya ini, jadi buat backgroundnya itu bisa disamarkan. Jadi dia tidak terlalu mencolok seperti itu. Jadi orang fokusnya itu ke desainnya. Itu bisa dengan kita klik backgroundnya, terus di image, terus adjustment, terus hue atau saturation. Nah, ini bisa dikurangi. Bebas ya, ini tergantung selera. Ini oke, aku kurangin 40. Terus ini 50 aja. 50. Terus
ketajaman warnanya dikurangin 10. Oke. Terus untuk selanjutnya kita tambahkan komponen-komponen seperti pohon atau transportasi atau manusia untuk lebih membuat objek ini menjadi lebih nyata seperti itu. Jadi di sini harus menyiapkan komponen pohon yang berbentuk PNG seperti ini. Nah, ini bisa di copy paste karena nggak bisa di drag ya, jadi bisa di copy paste aja. Nah, diatur sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi ini biar karena objek pohon ini nggak masuk ke dalam bangunannya, jadi dia hanya sebagai bayangan. Jadi agar terlihat real saja. Diatur sesuai dengan kebutuhan masing-masing seperti itu. Nah, ini agar tidak terlalu menonjol juga, ini juga opacity-nya bisa dikurangin. Biasanya saya memakai 80 ya. Atau 75 sebenarnya. Udah. Ini bisa di adjustment lagi biar dia itu warnanya nggak terlalu mengganggu dari si bangunan utamanya ini. Jadi mungkin jadi minus 15. Oke, ini opacity-nya bisa kita kurangin lagi menjadi 50. Pokoknya sekiranya pohon itu tidak terlalu mencolok dan mengganggu si bangunan utamanya ini ya. Silahkan diatur sesuai kebutuhan masing-masing. Fill ini juga berpengaruh kepada tingkat transparansinya dia. Jadi kayak dia lebih agak menjadi bayangan seperti itu. Jadi tidak terlalu mencolok untuk warnanya. Mungkin saya kurangin jadi 95. Nah, biasanya agar lebih presisi, pohon ini saya duplikat jadi dua layer. Nah, nanti akan yang satu ditaruh di sebelah sini. Nah, diatur sesuai kebutuhan masing-masing saja. Oke, untuk background mungkin cukup segitu. Untuk selanjutnya dari bangunan ini sendiri supaya lebih hidup bisa ditambahkan seperti misal ini saya akan menambahkan komponen pagar. Oke, pagar ini ya bisa ditaruh di depan. Bisa disesuaikan untuk ukurannya. Untuk ukurannya itu bisa menyesuaikan ukuran itu bisa melalui Ctrl T atau transform, melalui edit, transform, atau free transform. Nah, free transform kayak gitu. Tinggal disesuaikan aja ukurannya, menyesuaikan lebar bangunan. Supaya pagar ini tidak terlalu mengganggu dari view tampak dari bangunan ini sendiri, bisa mungkin saya akan kurangin opacity-nya. Nah, menjadi 45. Lalu fill-nya 90. Oke, cukup seperti ini. Nah, untuk menghidupkan dari bangunan ini sendiri bisa ditambahkan seperti komponen pohon lagi atau ditambahkan orang. Nah, di sini saya akan menambahkan komponen manusia di sini untuk mengetahui dimensi dari bangunan itu. Jadi dari tampak aja udah kelihatan bangunan ini bakal seberapa sih kayak gitu. Nah, jadi kita sesuaikan untuk tinggi orangnya, kita menyesuaikan sesuai proporsinya bangunan ini ya. Mungkin kurang lebih. Nah, kurang lebih seperti ini jika dijambah orang.
saya akan menambahkan lebih banyak komponen manusia di sini. Coba disesuaikan, Ctrl T untuk merubah ukuran dari objek ini. Kalau seperti ini kan, nah dia akan melihat layout. Nah, untuk mengurangi itu maka bisa sambil diklik dengan dibarengin sama dipencet tombol shift. Jadi dia akan perubahan ukurannya itu tidak akan kesana kemari, jadi tetap proporsional, tapi mau ngecil dan membesarnya tetap sama kayak gitu. Nah, kita ukurannya sesuaikan saja. Oke, sudah mulai terlihat. Di sini selanjutnya untuk lebih menghidupkan, saya akan tambahkan komponen pohon lagi. Nah, di copy. Ini kita sesuaikan aja. Nah, misalnya segini. Karena niat saya pohon ini itu termasuk dari bagian dari objek desain, jadi mungkin dia agak lebih mencolok daripada yang pohon di depan, di belakang tadi ya, seperti itu. Nah, ini tapi untuk posisinya akan saya taruh di belakang desain. Nah, jadinya seperti ini. Tinggal disesuaikan saja ukurannya ingin seberapa. Seperti itu. Nah, ini bisa diatur juga untuk adjustmentnya, untuk saturasinya itu bisa dikontrol sesuai dengan kehendak masing-masing. Nah, ini supaya warnanya lebih tajam atau bagaimana, atau untuk ini. Nah, jika ingin dia berbentuk siluet bisa berwarna hitam, jadi ininya di polin begini. Tapi kalau enggak ya ini cukup dikurangin beberapa angka saja. Ini saya akan duplikat menjadi 3 layar. Nah, jadinya seperti ini. Untuk lebih agar terkesan lebih nyata lagi, bisa ditambahkan komponen-komponen sesuai yang dikehendaki. Bisa misal ditambahkan komponen mobil atau motor. Nah, kurang lebih desainnya akan jadi seperti ini. Jika ingin lebih hidup itu tergantung dari desain masing-masing ya. Tergantung nanti misal dia dari sisi perspektif itu bakal dikasih tambahan komponen pohon atau dikasih komponen apapun, yang penting dia filenya itu PNG, jadi tidak akan mengganggu si objek utamanya itu sendiri, seperti itu. Jadi kurang lebih jadinya seperti ini. Oke, yang perlu diperhatikan itu susunan dari layernya ini sendiri. Susunan layernya ini harus sesuai dengan tampak nyatanya. Jadi misal background itu rata-rata memang di belakang, tapi untuk komponen-komponen seperti manusia, mobil, dan pohon itu menyesuaikan desain masing-masing seperti itu. Jadi kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Lalu tinggal di export. Caranya dengan klik file, export, lalu export as. Di sini bebas ya, untuk formatnya bisa JPEG atau PNG, tapi biasanya saya menggunakan PNG. Terserah selera masing-masing seperti itu. Jadi ini diekspor. Image size-nya sesuai kanvas yang awal tadi di input. Jadi misal tadi kanvasnya itu berukuran A3 juga bisa, berukuran kotak atau berukuran landscape itu bebas sesuai kebutuhan masing-masing seperti itu. Terus export all. Terus kita simpan di folder yang dikehendaki. Nah, misalkan di sini kita save dengan nama seperti ekspor gambar-gambar pada umumnya saja. Save, ekspor. Nah, sudah. Untuk file Photoshop-nya juga bisa di save jika nanti diperlukan lagi, jadi tidak perlu bekerja 2 kali seperti itu. Oke, untuk hasil dari desain tadi itu kurang lebih akan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini untuk hasil akhirnya. Untuk hasil ini itu tergantung dari teman-teman semuanya buat menata komponennya ya.
Jadi tinggal nanti diatur saja sesuai kebutuhan masing-masing seperti itu. Jadi ini hanya gambaran besarnya, kurang lebih nanti jadinya akan menjadi seperti ini. Untuk kelebihan rendering melalui Photoshop ini yang pertama pasti saja lebih ringan daripada render-render menggunakan aplikasi lain seperti V-Ray atau Enscape atau Lumion dan sebagainya. Itu lebih ringan menggunakan dari SketchUp diekspor lalu diedit di Photoshop seperti itu, tapi untuk hasilnya memang tidak lebih nyata dari aplikasi-aplikasi rendering lainnya seperti itu. Jadi ini sangat direkomendasikan untuk mungkin buat pemula atau buat teman-teman yang perangkatnya kurang mendukung tapi butuh deadline yang cepat kayak gitu. Kurang lebihnya seperti itu tutorialnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Terima kasih, aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.